model dari kayu balsa, itu namanya OHLG ya, On Hand Launch Glider. Itu memang yang menyerap kayu balsa paling besar itu di bidang air modeling. Ketelitian yang cukup tinggi, tapi kalau dikerjakan laser kan bisa cepat gitu. Halo Frinzi, kali ini kita ngobrol tentang proses pembuatan pesawat aeromodeling bersama The Crafter. Mau tahu seperti apa keseruan dunia aeromodeling ini? Ikuti videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang. Di sini kami mempunyai usaha namanya The Crafter. Jadi The Crafter itu adalah salah satu divisi dari PT Sibalsa. PT Sibalsa ini bertempat di Probolinggo, jadi punya pabrik yang bergerak di bidang pengolahan kayu balsa. Nah, kami di sini adalah divisi hobi. Jadi kami memanfaatkan kayu-kayu balsa yang sisa ekspor, artinya yang ukurannya tidak masuk ke dalam ekspor, itu yang kita manfaatkan untuk dibuat menjadi produk yang mempunyai nilai lebih tinggi. Material utama di sini support dari PT Sibalsa. Untuk yang lainnya misalkan plywood atau jenis kayu yang lain, kita cari supplier dari sekitar sini yang lokal. Ya, awal mulanya itu dari perkenalan dengan owner dari PT Sibalsa ini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi pabriknya, kemudian beliau pernah meminta saya membuatkan pesawat model dari kayu balsa, itu namanya OHLG ya, On Hand Launch Glider. Itu dilemparkan menggunakan tangan, kemudian dia terbang bebas. Nah, beberapa tahun kemudian owner dari PT Sibalsa ini menghubungi saya untuk mengajak kerjasama berkenaan dengan bisa dikatakan limbah dari kayu-kayu yang diekspor itu, yang tidak masuk dalam ukuran ekspor, untuk dijadikan produk yang bernilai lebih. Ya, itu awalnya dari situ. Kemudian saya merekrut teman-teman yang kebetulan punya hobi yang sama di bidang air modeling, karena memang yang menyerap kayu balsa paling besar itu di bidang air modeling. Kalau untuk air modeling jenisnya banyak, Mas. Jadi yang saya dulu awalnya itu namanya free flight ya. Itu ada cabang olahraganya, bahkan diperlombakan di PON. Itu ya. Ya seperti ini. Nah, pesawatnya ini seperti ini. Ini jadi sayapnya ini juga menggunakan kayu balsa, kemudian core-nya kayu balsa. Untuk tail unit juga kayu balsa, hanya dia ini menggunakan karbon ya. Karbon ini bisa pakai karbon pancing atau apa. Nah, ini diperlombakan sampai PON ini. Ya, ini menggunakan kayu balsa. Kemudian untuk free flight-nya yang dipergunakan di PON itu ada namanya glider A1 A2. Itu bentukannya lebih besar, cuman kita belum produksi di sini. Rencananya rencananya kita akan produksi juga untuk memenuhi kebutuhan untuk atlet dan juga untuk hobi. Kita coba untuk sport gitu. Karena memang kalau dilihat di sini ya, misalkan seperti ini ya, ini kan ada rangka-rangka, ini kan dipotongnya kan jelimet gitu ya. Jadi kalau enggak menggunakan bantuan dari mesin ini makan waktu yang lama dan ketelitian yang cukup tinggi. Tapi kalau dikerjakan laser kan bisa cepat gitu. Kalau untuk produksi, kalau ini jadi kalau kita dari awal mendesain, kita desain, kemudian ada trial assembling ya. Jadi setelah desain keluar, kita potong di laser, ini dicoba di assembling dulu. Di assembling itu nanti ada menemui kesulitan atau kendala apa, nanti dikomunikasikan lagi dengan drafternya, kemudian kita coba potong lagi sampai perfect semua, nggak ada kendala. Baru kalau untuk pesawat kita
setelah dirakit nanti ada tes terbang. Trialnya itu tes flight, diterbangkan. Kalau dari karakternya udah bagus, baru kita masuk ke produksi. Kalau produksinya sendiri mungkin cepat, lebih cepat. Yang makan waktu lama ini adalah trialnya ini, praproduksinya yang lama untuk pesawat terutama. Nah, kalau untuk yang lainnya, jadi ya untuk melengkapi, karena ini produksi pesawat ini kan utamanya lama, jadi ya kita coba produksi semacam ini, misalkan dari bahan akrilik, ini holder bone, kemudian ini ada apa ya, wood panel ya, nanti untuk apa, panel ya partisi ruangan bisa, nanti rencananya mungkin kita sambung-sambung bisa jadi partisi. Kemudian ini ada 3D puzzle, jadi pesawat miniatur dari kayu ini tidak menggunakan lem, ini bisa dicopot-copot, jadi buat anak anak kecil itu bagus untuk melatih motoriknya kan, dia berpikirnya ini kemana masangnya gitu ya. Mungkin masih perlu bantuan lah kalau anak umur 3 tahun atau 4 tahun, mungkin ini untuk anak SD ya yang udah mulai jadi di sini juga kita sertakan ada gambarnya untuk dismantlingnya, jadi untuk bisa bantu, oh kira-kira oh seperti ini, jadi sengaja kita nggak ada petunjuk untuk pemasangan, karena namanya kan 3D puzzle ya, puzzle gitu loh. Kemudian apa lagi ya, nah, ini lampu gantung. Terus nah seperti ini brevet wing, ini juga dari akrilik. Kebetulan karena kami kan di aero modeling ya, banyak rekan-rekan yang seneng ya kita bikinkan gitu. Untuk saat ini kita belum buka order sebetulnya ya. Dalam waktu dekat mungkin ya, karena kita masih konsen ini untuk produksi dulu. Kita kan ingin produksi massal tadinya kan. Jadi kalau ada order masuk ya, kalau dalam waktu dekat ini mungkin kita tampung, tapi nggak bisa langsung action gitu, karena kita punya ada jadwal untuk produksi juga yang akan diproduksi gitu loh. Ya bisa, kita udah bikin official di Instagram, itu ada namanya The Crafter 2021. Iya, terus Facebook rencananya baru mau bikin, kita mau bikin juga. Oh yang ini ya, yang ini sudah kita ini di marketplace, ini sudah ada, sudah kita munculkan karena udah selesai untuk penghitungan segala macam, sudah selesai. Ini juga yang brevet ini sudah ada, ini contohnya seperti ini. Nah seperti ini, nanti packagingnya seperti ini. Ini udah launching. Oh ya, kendalanya itu awalnya terutama di material yang kami alami kemarin itu di plywood yang digunakan. Ini kan ada komponen plywood juga ya. Plywood itu triplex. Nah ini kita kemarin sempat mengalami kesulitan mendapatkan supplier yang bisa konsisten untuk mensupport dengan ketebalan yang sama gitu loh. Artinya kemarin kita coba misalkan di toko ini sekian mili, 3,5 mili. Nah nanti berikutnya kita coba ambil lagi karena habis yang di toko pertama, toko yang kedua ternyata ketebalannya beda. Nah karena ketebalannya beda, sedangkan dia desainnya adalah interlocking, itu udah nggak masuk. Akhirnya kembali lagi ke ini ya kan. Iya, desainernya harus menyesuaikan dengan ketebalan yang baru gitu. Kendala utamanya di situ, ketebalan untuk material. Ini kita rencananya jual dalam bentuk kit, karena yang paling lama itu prosesnya ada di
membentuk airfoil sayap ini ya. Jadi ini dia kan dari kayu dengan ketebalan misalkan seperti ini, dengan ketebalan 6 mili. Ini kita bentuk airfoil. Ini yang makan waktu lama. Kemudian bentuk-bentuk ini juga lama, tapi dengan mesin ini bisa dipercepat kalau untuk platformnya body. Sedangkan untuk bentuk ini masih manual, nggak bisa dilakukan mesin. Jadi kita juga terkendala dengan tenaga kerja. Jadi kit kita ini hanya kita bikin platform sayapnya di bawah. Nah, ini platform sayapnya kita udah kita udah kita laserkan. Tinggal bentuk airfoilnya aja gitu. Tinggal bentuk airfoil. Tapi komponen lain seperti ini tail unit, samping core-nya ini sudah kita sediakan semua. Bahkan sampai perintilan nanti ini ada namanya timer ya, karena ini bisa bergerak begini nanti. Itu timer sudah kita sediakan, kemudian paku rivet, yang lain-lain karbon pun sudah kita sediakan. Ya, dalam satu packaging udah lengkap lah. Dia tinggal merakit gitu. Dan ya terutama masih ini sih, masih bentuk. Tapi kita ada rencana itu nanti ada variannya yang udah semi terbentuk. Dia mungkin tinggal membentuk hedral namanya. Ini kan hedral ya, sudut hedral. Dia tinggal bentuk hedral, tapi ini airfoil sudah dibentuk dari sini gitu. Varian produk. Kalau ini kan sebetulnya didesain untuk engine ya. Jadi pakai engine gini, RC plane ya. Ini engine, dia menggunakan bahan bakar metanol. Kayaknya untuk di PON itu sudah ada, tapi bukan kelas yang ini ya. Tapi hampir yang ini, karena ini kan didesain buat sport, pesawat sport. Itu sudah ada F3R Pilot Race. Itu kayaknya di PON ini sudah dilombakan ya. Baru pertama dilombakan. Di aeromodelnya udah lama. Saya mulai merakit pesawat aeromodeling saya yang pertama itu tahun 96 kalau nggak salah. Ya, waktu 96 saya masih kuliah, itu pertama kali saya ngerakit pesawat seperti ini, dibelikan orang tua saya, tapi masih kit dari luar negeri gitu loh. Nah, sekarang udah ada banyak ya harus informasi di internet yang mudah kita dapat. Kita udah ada support mesin ya, kenapa nggak kita bikin sendiri gitu loh. Masa semuanya dari luar negeri kan. Banyak di luar banyak, cuman yang saya tahu teman-teman itu masih homemade. Homemade itu ya dibuat di rumah, cuman mereka untuk pengelolaan itu secara manajemen itu ya masih sendiri. Kalau di sini kan kita udah mencoba manufacturing ya. Nah, itu yang membedakan itu. Kalau mereka masih ya sendiri gitu. Manajemennya sendiri. Di sini kita mencoba untuk manufacturing. Sebetulnya dari air modeling ini peminatnya sekarang udah mulai banyak ya. Nggak seperti zaman saya waktu awal-awal dulu itu cuman sedikit karena terkendala dengan bahan baku. Untuk mendapatkan kayu balsa dulu sukar. Kemudian mendapatkan mesin itu sukar. Nah, sekarang di zaman sekarang ini udah online kan itu gampang. Ini kayu balsa gampang. Kendalanya apa ya? Jadi kalau untuk aeromodeling yang RC plane itu kecenderungannya sekarang banyak yang menggunakan polyfoam dibandingkan balsa. Polyfoam itu seperti gabus ya, jadi kayak gabus. Saya ada contohnya sebentar. Nah, ini kayak gabus. Ini lebih banyak yang menggunakan ini karena murah dan mereka bisa bikin sendiri. Plan-plan pun juga banyak. Nah, ini kita juga sebenarnya sudah mencoba kemarin untuk bikin kit dari ini. Jadi kita potong menggunakan laser supaya teman-teman aeromodeling juga nggak perlu lama-lama untuk bikinnya kan, motong-motong sendiri. Kita udah potongkan
Harapannya seperti itu. Jadi mereka untuk belajar, karena yang menggunakan balsa seperti ini, polyfoam seperti ini untuk air modeling biasanya pemula, karena murah dan membuatnya itu cepat gitu loh. Ya untuk yang ini, yang balsa ini, yang ya pasarnya memang lebih sedikit sih, pasarnya lebih sedikit, tapi ya ada gitu. Custom sementara kita cuma nerima mungkin dari kalangan komunitas lokal aja dulu. Jadi mungkin volumenya masih kecil-kecil gitu, kita masih terima. Tapi kalau untuk order besar, iya dipikir-pikir dulu lah. Sementara ini yang baru ada Instagram. Nanti Instagramnya thecrafter_2021. Jadi kita sinergi sama induk perusahaan si balsa ini, saling support di Instagram juga. Saya searching di internet, searching di Google. Ya awalnya by phone, kemudian setelah kita dikirimkan brosur spek, saya pelajari, terus kita sempat ke sana untuk melihat, lihat alatnya seperti apa, terus di sana didemokan. Kebetulan ada calon pembeli lagi dari waktu itu dari Banyuwangi kalau nggak salah, lagi demo, terus kita sama-sama lihat. Kalau pemasangan nggak terlalu banyak kendala. Yang kendala itu adalah transportasinya atau pergeserannya. Jadi karena volumenya besar dan berat, itu yang membuat kendala gitu loh. Jadi waktu naikkan ke kendaraan di sana, tapi di sana karena ada alatnya nggak terlalu banyak masalah ya. Begitu turun di sini, ini yang jadi masalah gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Cukup bagus. Saya awal itu marketingnya namanya siapa ya? Saya lupa namanya. Tapi Mas Rofik. Ternyata Mas Rofik ini dulu pernah kuliah di Malang sini, di Brawijaya, dan dia ikut sama komunitas bumerang, yang mana dulu sering latihan bareng antara bumerang sama air modeling, itu sering latihan bareng gitu loh. Jadi ya ternyata nyambung gitu. Bagus kok, saya ya suka. Bagus untuk supportingnya bagus. Nah, itu tadi ngobrol kita tentang pembuatan pesawat aeromodeling. Jika masih ada pertanyaan tentang topik ini, kalian bisa langsung komentar di bawah atau menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video The Prince selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.